Salam sejahtera bagi kita semua. Video ini adalah tugas perkuliahan salah satu topik dalam mata kuliah Teologi Sistematika yang sudah kami pelajari bersama Bapak dosen pengampu Dr. Baginda Sitompul EPDK. Untuk itu, saya Ria Moriska Simajuntak, Prodi Pendidikan Agama Kristen mahasiswa IAKN Tarutung akan mempresentasikan topik tentang mengapa Allah harus menjadi manusia. Dasar firman Tuhan terdapat dalam Filipi 2 ayat 7-8, yaitu melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai di kayu salib. Ayat ini menjelaskan bahwa Yesus Kristus rela turun menjadi manusia dan mati di kayu salib demi menyelamatkan manusia berdosa. Yang pertama, Allah yang mana yang mau menjadi manusia di dalam Yesus Kristus? Pertanyaan pertama yang harus dipastikan adalah Allah yang mana yang menjadi manusia? Karena banyak orang yang percaya kepada Allah, tetapi tidak semua menerima Yesus Kristus sebagai Allah yang menjadi manusia. Mengapa kita memastikan Allah yang mana? Bukankah Allah itu Esa? Kita harus memastikan karena hanya ada satu Allah yang benar. Tertulis di Yohanes 17 ayat 3 berkata, "Inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus." Artinya, kalau seseorang percaya kepada Allah tetapi menolak Yesus sebagai menjadi manusia, maka ia belum menerima Allah yang benar menurut Alkitab. Buktinya, di Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia. Di Kolose 1 ayat 19, seluruh kepenuhan Allah diam di dalam Dia. Filipi 2 ayat 7, Yesus mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa menjadi satu. Jadi Allah yang menjadi manusia adalah Allah yang dinyatakan di dalam Yesus Kristus. Yang kedua, mengapa kita harus memastikan Allah yang benar? Dengan memastikan Allah yang benar, maka iman kita akan semakin kuat. Akibatnya, kita akan terus mencari Tuhan. Yang kedua, kita akan tetap setia kepada Tuhan. Yang ketiga, hidup kita menjadi damai bersama Tuhan. Yang keempat, kita memiliki pengharapan hidup yang kekal. Mazmur 119 ayat 164 berkata, 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau. Dan Kisah Para Rasul 7 ayat 59 menunjukkan Stefanus tetap setia sampai mati demi mempertahankan imannya kepada Yesus Kristus. Yang ketiga, Allah mana yang menjadi manusia tersebut? Sumber kita adalah Alkitab, bukan pemikiran manusia. Karena Allah yang benar dinyatakan melalui Alkitab. Tertulis di Kejadian 1 ayat 1 berkata, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Allah yang menciptakan manusia berkata, baiklah, kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Allah juga menyatakan dirinya kepada Abraham, Ishak, Yakub, Musa, dan para nabi. Dan pada akhirnya Allah itu sendiri menjadi manusia di dalam Yesus Kristus. Pada akhirnya Allah itulah yang telah menjadi manusia. Alkitab menegaskan Yohanes 1 ayat 14. Firman menjadi manusia. Di Filipi 2 ayat 6-8, Yesus merendahkan diri menjadi manusia. Di Ibrani 2 ayat 14, ia menjadi sama dengan manusia. Di Kolose 2 ayat 9, seluruh kepenuhan Allah diam secara jasmani di dalam Dia. Artinya, Yesus bukan hanya manusia biasa, tetapi Allah yang datang dalam rupa manusia. 5. Mengapa Allah harus menjadi manusia? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus melihat awal mula dosa. Yang pertama, dalam Kejadian 1 ayat 2, semua ciptaan Allah baik adanya. Manusia diciptakan tanpa dosa. Yang kedua, dalam Kejadian 2 ayat 16-17, Allah memberi perintah, jika manusia melanggar, hukumannya adalah kematian. Yang ketiga, dalam Kejadian 3, manusia jatuh ke dalam dosa. Karena dosa, manusia dihukum, terpisah dari Allah,
dan kehilangan kemuliaan Allah. Roma 6 ayat 23 berkata, upah dosa ialah maut. Enam, dampak dosa. Karena dosa, manusia melawan Allah, hidup menurut kehendaknya sendiri, iri hati, membenci, marah, menipu, bahkan membunuh. Di Roma 3 ayat 23 berkata, semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada manusia yang mampu melepaskan dirinya sendiri dari dosa. Yang ketujuh, Allah harus menjadi manusia supaya bisa mati. Allah dalam hakikatnya tidak dapat mati. Alkitab menyatakan bahwa Allah kekal, tidak berubah, dan adalah roh. Tetapi hukuman dosa adalah kematian. Jadi, bagaimana Allah menanggung hukuman dosa manusia? Jawabannya adalah Allah menjadi manusia di dalam Yesus Kristus. Tertulis di Yohanes 1 ayat 14 berkata, firman itu telah menjadi manusia. Artinya, Yesus tetap Allah, tetapi juga menjadi manusia, supaya ia dapat mati menggantikan manusia berdosa. Yang kedelapan, Allah harus menjadi manusia, karena hanya manusia yang dapat mewakili manusia. Dosa dilakukan oleh manusia, maka penembusan juga harus dilakukan oleh manusia. Tetapi semua manusia telah berdosa, karena itu diperlukan manusia yang sempurna dan tidak berdosa. Dan hanya Yesus yang memenuhi syarat itu. Di 1 Petrus 2 ayat 22 berkata, ia tidak berbuat dosa. Karena itu, Yesus menjadi korban yang sempurna untuk menyelamatkan manusia. Mengapa? Yang kesembilan, mengapa Allah mau menjadi manusia dan mati menderita di kayu salib? Karena kasih-Nya yang begitu besar, yang tertulis di Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Allah rela turun ke dunia, menjadi manusia, menderita, disalibkan, dan mati demi menyelamatkan manusia berdosa. Karena Allah adalah kasih. Yang ke-10, pada akhirnya perkataan terakhir di kayu salib. Sebelum mati, Yesus berkata, sudah selesai. Artinya, karya keselamatan telah selesai dikerjakan. Di kayu salib, yang pertama, keadilan Allah dipenuhi karena dosanya dihukum. Yang kedua, kasih Allah dinyatakan karena manusia diselamatkan. Roma 5 ayat 8 berkata, Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Yang ke-11, kesimpulan atau penerapan. Kesimpulannya, yang pertama, dosa tidak dihapus tanpa hukuman. Yang kedua, hukuman dosa adalah kematian. Yang ketiga, Allah menyediakan dirinya sendiri di dalam Yesus sebagai pengganti manusia. Yang keempat, salib menjadi tempat dosa dihukum, manusia diampuni, dan kasih Allah dinyatakan. Jika seseorang tidak menerima Yesus Kristus, maka ia tetap berada dalam dosanya. Tetapi jika percaya kepada Yesus Kristus, ia memperoleh keselamatan dan hidup yang kekal. Tertulis di Roma 10 ayat 9 berkata, jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan iman kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.